Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Abdullah Ali. Di sini saya dan kelompok 7 akan menjelaskan tentang kuliner khas Melayu Riau. Kuliner khas Melayu Riau merupakan hidangan tradisional yang mencerminkan budaya dan warisan kuliner suku Melayu yang ada di daerah Riau, Indonesia. Adapun kuliner khas Melayu Riau bukan hanya sebagai hidangan tradisional, melainkan juga cerminan budaya dan warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Adapun ciri khas kuliner khas Melayu Riau yaitu identik dengan penggunaan rempah-rempah yang melimpah, masakan yang berkuah yang kaya akan rasa, serta penggunaan santan sebagai bahan utama. Adapun kuliner khas Melayu Riau memiliki kesamaan dengan daerah ataupun negara lain, seperti Melayu di Kepulauan Riau, di Sumatera Utara, Melayu di Kalimantan, dan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Meskipun kuliner khas Melayu Riau memiliki kesamaan dengan daerah lain, baik dari segi bentuk fisik, rasa, ataupun akar sejarahnya, akan tetapi setiap daerah ataupun negara memiliki ciri khas, keunikan, ataupun variasi tertentu. Bolu Kumojo. Bolu Kumojo merupakan panganan khas Melayu yang dibuat dari bahan utamanya adalah daun pandan. Bolu Kumojo sering disajikan pas hari-hari besar seperti hari raya, buka puasa, dan perayaan-perayaan lainnya. Bahan utama dari bolu Kumojo adalah telur, gula pasir, tepung terigu, dan cetakannya tuh yang berbentuk bunga kemboja. Bolu Kumojo rasanya sangat manis dan legit. Warna yang hijau membuat daya tarik yang bagus dan banyak diminati. Baik, di sini saya akan menjelaskan kuliner khas Melayu Riau, yaitu roti jala. Roti jala adalah makanan khas Melayu Riau yang terbuat dari tepung terigu, santan, dan bahan lainnya. Hidangan ini memiliki bentuk unik menyerupai jala dan biasanya disajikan dengan berbagai kuah, seperti kari, baik dalam rasa manis maupun asin. Nah, untuk sejarah dan asal-usul roti jala memiliki akar sejarah yang panjang, pengaruh oleh budaya India yang masuk ke wilayah Melayu melalui jalur perdagangan. Nama roti jala berasal dari bentuknya yang menyerupai jala atau jaring nelayan, mencerminkan kehidupan masyarakat Melayu yang bergantung pada hasil laut. Makanan ini menjadi simbol identitas budaya Melayu dan sering hadir dalam acara-acara adat. Untuk bahan-bahan dari roti jala cukup mudah, yaitu tepung terigu, santan, gula, telur, dan margarin. Selanjutnya, penyajian dan peran dalam budaya. Roti jala biasanya disajikan dengan kuah kari yang kental, seperti kari ayam atau kari kambing. Hidangan ini sering ditemukan dalam acara adat seperti kenduri, pesta pernikahan, dan perayaan hari besar keagamaan. Roti jala melambangkan keharmonisan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadi favorit baik bagi masyarakat setempat maupun wisatawan. Selanjutnya, nilai budaya dan filosofi. Roti jala mencerminkan prinsip kehalusan dan kesederhanaan dalam budaya Melayu. Makanan ini tidak hanya sekedar hidangan, tapi juga menjadi bagian dari tradisi dan identitas masyarakat Melayu Riau. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu kuliner khas Melayu Riau, yaitu kue asida. Nah, kue asida ini merupakan salah satu kue tradisional yang berasal dari budaya Melayu dan dikenal luas di daerah Riau. Konon katanya kue ini sudah ada sejak zaman kerajaan Melayu Riau dan dulunya hanya disajikan untuk keluarga bangsawan atau tamu kehormatan. Namun sekarang kue asidah bisa dinikmati oleh siapa saja, tetapi tidak menghilangkan makna dari kue yang ada di dalamnya. Kue ini mempunyai tekstur yang lembut dan kenyal, mirip seperti dodol namun lebih ringan. Rasanya manis dengan sentuhan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan lain-lain. Uniknya lagi, di atasnya biasanya ditaburi oleh bawang goreng, memberikan perpaduan rasa manis dan juga gurih yang tidak biasa tapi sangat enak. Nah, untuk bahan-bahan pembuatannya, kue asidah itu menggunakan bahan-bahan tepung terigu, air, gula pasir, kayu manis, cengkeh, daun pandan, margarin,
garam, dan bawang merah goreng sebagai taburan. Nah, selain rasanya yang enak, kue asidah juga memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pertama, ada nilai kehormatan. Dari bahan-bahan yang sederhana, tercipta rasa yang istimewa. Ini mencerminkan sikap hidup orang Melayu yang menghargai apa yang ada. Kedua, nilai gotong royong dan kebersamaan. Kue ini sering dibuat bersama-sama saat kenduri, acara adat, atau menyambut tamu. Jadi proses pembuatannya mempererat hubungan sosial. Ketiga, nilai penghormatan dan keramahan. Menyuguhkan kue asidah kepada tamu dianggap sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan. Di sini saya akan menjelaskan makanan atau kuliner yang bersifat berat. Di antaranya yang pertama ada mie sagu. Mie sagu adalah mie yang terbuat dari tepung sagu yang berbeda dengan mie terigu pada umumnya. Mie sagu memiliki tekstur yang kenyal dan lembut, serta memiliki rasa yang unik dan khas, berupa sentuhan manis dan gurih karena kandungan sagunya. Mie sagu berasal dari wilayah Bengkalis dan Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Mie sagu dapat disajikan dengan berbagai cara seperti kuah gulai, goreng, ataupun tambahan bahan seperti ikan, udang, ataupun daging sapi. Kemudian ada sup tunjang. Sup tunjang adalah sup yang terbuat dari tulang kaki sapi yang dikenal dengan rasanya yang gurih dan lezat karena kaldu yang berasal dari sumsum tulang kaki sapinya. Sup tunjang menggunakan tulang kaki sapi sebagai bahan utama yang menjadikan sup ini sangat gurih dan lezat. Sup tunjang seringkali dilengkapi dengan sayuran seperti wortel, kentang, dan buncis. Selain itu, sup ini seringkali disajikan dengan nasi hangat pula, yang menjadikan hidangan ini bisa untuk menghangatkan, mengenyangkan, dan menyehatkan tubuh. Dan yang terakhir ada gulai belacan. Gulai belacan adalah masakan yang menggunakan belacan atau terasi sebagai bumbu utama, dipadukan dengan beragam rempah-rempah dan santan. Hidangan ini memiliki rasa yang unik dan khas dengan campuran rasa pedas dan gurih dan rasa manis yang harmonis. Adapun bahannya biasanya menggunakan udang, ikan, ayam ataupun daging sapi. Namun biasanya gulai belacan menggunakan udang. Kemudian untuk bumbu dan rempah-rempah belacannya menggunakan cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, serai, daun jeruk, dan daun kunyit. Serta tak lupa pula santan. Biasanya gulai belacan juga menggunakan bahan tambahan seperti asam jawa, daun salam, dan gula merah sesuai selera.